Udah cukup banyak nih pengusaha-pengusaha laundry yang pesen desain, pesen daftar merek ke Kebun Desain ya, Jis, ya. Ya. Nah kata kamu itu ada cerita-cerita soal racikan-racikan kayak parfum, kayak gitu, Ya. parfum laundry. Nah itu apa tuh? Gimana itu ceritanya? Nah, menarik ini, menarik. Jadi awalnya ada ibu-ibu meracik parfum untuk laundrynya sendiri. Oke. Nah, dia berhasil meracik parfum atau bukan parfum ya, apa ya dia tuh sebutannya softener kayak Molto gitu. Oke. Pelembut ya, Pelembut pelembut ya. wangi kayak gitu ya. Pelembut dan sekaligus wangi gitu. Dimana si wangi pakaiannya ini kadang semerbaknya itu sampai satu ruangan gitu kan. Oh iya. Kalau kita ngekos tuh ngelondri misalkan. Wanginya itu sampai kecium ke kamar lain gitu. Iya sih. Kalau ke tempat laundry lah kan jegrak banget tuh Ya, wanginya nyegerak gitu. banget wanginya. Saking wanginya gitu loh. Bahkan yang brand-brand besar yang ada iklan di TV gitu kalah gitu sama ini. Iya. Nah, akhirnya ibu ini namanya Ibu Marwah yang menciptakan ramuan ini menjadi pelopor itu, Oh dia pelopor. pelopornya, wanginya. Oke. Tiba-tiba ada orang nih, dia supplier botol, namanya Ibu Rosa. Kata Ibu Rosa, Bu Marwah, kita jual yuk pewangi ini, softener ini, pakai botolnya dari saya nih. Ya udahlah, katanya gas, kita berpartner bisnis. Gitu. Nah waktu itu dikasih merek lah si softener ini namanya Mawar Super Laundry. Oke, Mawar Super Laundry. Ya, Mawar Super Laundry. Dan sebelumnya juga memang dia udah ngasih nama sebenarnya, cuman nggak jadi brand gitu. Si ibu ini tuh nggak jadi brand. Nah ketika datang Ibu Rosa, akhirnya berpartner dan menjadikan ini jadi brand, Mawar Super Laundry gitu. Oke. Nah laku nih Mawar Super Laundry karena racikan yang wah semua orang pengen kayak gini nih gitu. Bahkan level nyuci di rumah pun pakainya pakai ini sekarang gitu. Saking lakunya. Oke. Nah si Ibu Rosa ini tiba-tiba ngecek merek nih. Wah Mawar Super Laundry belum daftarin nih sama Ibu Wardah katanya. Dia tiba-tiba punya niat jahat gitu. Oh gitu? Akhirnya dia nyuruh adiknya lah Oke. mendaftarkan merek Mawar Super Laundry atas nama adiknya. Atas nama adiknya. Adiknya Ibu Rosa. Kayak yang botol. Iya si pemilik botol ini. Oke. Dengan harapannya tidak tahu nih si Ibu Wardah ini. Berkembanglah terus. Dan tiba-tiba Ibu Wardah ini, ayo kita daftar merek katanya gitu kan. Daftar merek, kok udah ada katanya. Iya. Disuruh gantilah sama Bu Rosa. Ya udah Bu, jangan pakai itu lagi katanya. Mereknya. Ini sabotase pelan-pelan, sabotase apa ya? Sabotase lah ya. Mungkin Ibu Rosa ini niatnya biar Ibu Wardah ini ganti. Iya, dan nama mereknya dia bisa pakai gitu dia kan. Dia pakai karena atas nama adiknya gitu kan. Nah, wah ini bener-bener jago juga nih, mantep juga nih si ibu ini nih. Ntar dulu katanya nih, jangan dulu ganti nama. Diselidiki dulu sama si ibu ini ternyata. Nama pemiliknya itu siapa. Okay. Nah, nggak tahu bagaimana nih ceritanya diselidiki, katanya akhirnya nemu bahwa pemilik merek itu adiknya Ibu Rosa. Oke. Wah kata ini kenapa adiknya Ibu Rosa nih katanya. Nyobalah ibu itu damai dengan kekeluargaan gitu. Bu kok dia daftarin atas nama ini sih adiknya gitu kan. Nggak damai akhirnya saya nggak tahu dia bilang apa gimana, nggak mau apa ya namanya, nggak mau dimasukkan lah Ibu Wardah ini ke dalam nama pemilik mereknya gitu. Iya. Ya udah kalau misalkan nggak mau berdamai,
akhirnya dituntut lah si Ibu Rosa ini. Iya. Ibaratnya sepintar-pintarnya menyimpan bangkai akhirnya ketahuan juga gitu ya. Iya. Wah, ternyata adiknya. Gitu. Terus terjadi apa, Jis? Terjadi apa namanya sengketa atau gimana Ya, tuh? dia nunjuk ada pengacara lah, akhirnya menuntut si Bu Rosa ini. Dan apa ya? Awalnya ini kan yang daftar pertama kali ibu ini nih. Ibu adiknya Ibu Rosa gitu. Tiba-tiba ada yang mengaku awalnya kalah nih, tapi setelah sidang beberapa kali akhirnya ketahuan. Bahwa Ibu Wardah ini pencipta yang pertama. Bisa ditelusuri lah ya. Ditelusuri ya, akhirnya menang gitu di situ. Dan mereknya yang dibatalin yang itu. Oh, oke. Yang adiknya Bu Rosa dibatalin. Iya, karena punya bukti kuat lah ya. Punya bukti kuat. Punya bukti kuat, bener. Iya. Terus gimana tuh mereka pecah itu dong? Ya udah, sekarang mah Bu Wardah punya mereknya, ya dia jualan. Dan kalau sekarang sih udah di level kayak Rinso lah, kayak deterjen saset lah, Soclean, Rinso dan lain-lain, Molto gitu ya. Ada versi standing pouch, ada versi botol gitu. Dan bodohnya si ibu siapa? Rosa ya? Ya, Ibu Rosa. Kemasannya jadi nggak punya dia gitu ya? Iyalah, ya. Padahal kalau misalkan tidak itikat baik terus gitu ya, ya udah baik aja terus berpartneran gitu. Mungkin sampai sekarang royaltinya bisa melebihi apa yang dibayangkan Ibu Rosa dulu gitu. Iya benar. Kan udah makin maju nih, bahkan ditiru sama orang lain, maksudnya ayo kita bikin lagi pewangi September laundry lain misalnya. Ya kok ibaratnya muncul kompetitor ya gitu sampai akhirnya muncul kompetitor yang gitu. mencoba peruntungan lah. Ingin seperti merek tersebut kayak gitu ya. Cuman beda merek kan. Beda merek itu mah aman. Menarik juga. Menarik, serunya itu Bu Rosa ini mencoba bukan sama dia ambil alihnya, tapi sama adiknya. Iya. Dan dia kan mencoba mempengaruhi si benar. ibu siapa tadi? Bu Wardah. Bu Wardah untuk ganti merek kayak gitu ya. Dengan harapan seperti itu. Ya. Ibaratnya mah ya udah deh ganti merek aja, nggak usah pusing-pusing. Ibaratnya kayak gitu ya. Ternyata enggak. Kayak gitu ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Pentingnya daftar merek ketika kita memiliki brand, memulai bisnis kayak gitu ya. Ya, memulai bisnis. Dan kalau menurut saya sih bisa diikuti nih yang ibu Wardah ini. Misalkan teman-teman mau daftar merek, tiba-tiba ada yang sama persis 100%. Mereknya, namanya, logonya gitu ya. Nah itu patut dicurigai itu. Ini jangan-jangan ada siapa nih yang mendaftarin gitu. Iya. Menurut saya beruntungnya Bu Wardah itu pertama dia bisnisnya udah maju sehingga punya modal untuk bayar lawyer. Ya. Lawyer kan nanti dia nyusun materi tuh. Nyusun materi materi dari mana membuktikan bahwa merek ini yang pertama adalah punya Bu Wardah. Ya. Dan si ibu siapa tadi? Rosa ya? Ibu Rosa adalah orang yang melakukan sabotase kayak gitu ya. Dan akhirnya bisa terbukti gitu kan. Bisa terbukti. Nah kalau kita misalkan kayak gitu ya belum seperti itu. Dan bisnisnya udah mulai berkembang tapi tapi modalnya belum cukup untuk kalau buat bayar lawyer ibaratnya kayak gitu ya. Sehingga potensinya kalah tuh kalau kita menggugat, kalau kita Ya. terjadi sengketa kayak gitu ya. Sebaiknya di awal kita urusin buat daftar merek kayak gitu kan. Memang lebih bagus dari awal langsung daftar merek gitu. Ya karena kan kita nggak tahu nanti siapa tahu orang jahatnya datang nanti gitu ya. Orang jahat datangnya nanti. Jadi kita cegah dulu dari sekarang gitu takutnya. Lebih baik dari awal teman-teman kalau punya bisnis silahkan daftar merek langsung aja gitu. Sedikit maksain nggak apa-apa sebetulnya ya. Iya agak maksain misalkan tapi modalnya nih ngepas misalkan, nggak apa-apa lah gitu. Nah teman-teman langsung aja daftar merek, bisa secara mandiri, bisa juga dibantuin sama kebun desain nih. Kalau misalkan teman-teman merasa
pakai Kebun Desain aja biar pengecekannya dan monitoringnya terjaga gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau order bisa langsung hubungi WA yang tertera di layar. Iya, gampang banget, tinggal WA nomor yang tadi ya. Oke teman-teman, nah thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.